yang sekarang ini lagi difitnah, yang dikatakan ada perbudakan di pesantren itu, yang ada dikatakan ini, dikatakan itu. Ini semua sekali lagi aktornya sama, orang satu juga. Cuman peran utamanya berbeda-beda. Aktornya itu juga. Harus berapa kali ulun ada terangkan, kalau sudah geng Solo ini diusik ketenangannya, pasti kegaduhan di Indonesia ini akan dibuat untuk mengganggu pemerintahan Bapak Prabowo. Dan ini akan terus terjadi selama mereka ini tidak diproses akan kesalahan-kesalahan yang sudah jelas. Korupsinya jelas, bukti-buktinya sudah jelas. Ini kan sekarang Jaksa Agung ini kan lagi mantau Luhut bin Sarpanjaitan, lagi mantau keuangan, Menteri Keuangan ini lagi mantau rekening gelap dari beberapa pejabat yang ada. Lancar begini Pak. Untuk mengalihkan isu itu, pesantren yang dihantam setelah para habaib ini. Orang itu sih mau. Iya, para kiai itu, para guru itu adalah guru dari para habaib, dan para habaib adalah guru dari para kiai, guru dari para tuan guru. Jadi para kiai berguru kepada habaib, habaib juga berguru kepada para kiai. Kami tidak ridha ada kelompok-kelompok yang menghina pesantren, terutama bagaimanakah mereka ini merekam rekaman pesantren Lirboyo. Tahu tidak, pendirinya adalah Kiai Haji Abdul Karim, orang wali besar, orang yang telah diberikan oleh Allah Ta'ala keberkahan, ilmunya sangat luar biasa. Ini semua dibuat kegaduhan untuk mengalihkan isu. Ini ulun akan singkap sedikit aja. Kalau dulu pada waktu berkuasa, sang pemegang raja palsu ini, sang pemegang ijazah palsu ini, kalau dulu dia berkuasa, dia kiam maka merekayasa segala sesuatunya dengan kekuasaannya untuk terus mengganggu umat Islam, mengganggu keharmonisan umat Islam. Salah satunya dibuat COVID buatankah, salah satunya diganggu dalam segi perekonomian, diambil barang-barang dari luar sehingga yang ada di dalam ini tidak laku lagi, sulit menjualnya, ya. Dan banyak cara untuk mengganggu keharmonisan umat Islam satu sama yang lain. Begitu sudah tidak berkuasa, sudah tidak berdaya, kekuatannya bukan dari kekuasaan lagi, tapi dengan uang. Dia mempergunakan uang untuk mengacaukan keharmonisan, kekondusifan Indonesia ini, terutama yang dipimpin oleh Bapak Prabowo. Tolong ini ditandai, sekali lagi tolong ini ditandai. Selama geng Solo dan rajanya belum diproses secara hukum, kekacauan ini terus akan terjadi, fitnah ini akan terus terjadi. Tandai sekali lagi. Apabila sudah terbukti geng Solo semuanya ini tertangkap dengan bukti-bukti yang kuat dan raja dari geng Solo, maka akan aman. Dan ingat, PWI LS akan bubar secara spontanitas. Tandai Allah. Kalau ini belum ditangkap, belum diproses, terus akan terjadi gejolak-gejolak yang tidak baik di Indonesia. Makanya kita
Kita mohon kepada televisi Trans 7 bukan hanya meminta maaf lewat tulisan, lewat media, tapi dia harus datang kepada Lirboyo. Dia harus datang meminta maaf kepada Bapak Kiai Lirboyo. Dan harus membuat tandingan, maksudnya harus membuat tayangan-tayangan untuk memulihkan kembali kemuliaan para guru yang ada di Lirboyo, guru-guru kami, demikian juga pesantren-pesantren yang lain. Wajib dia membuat tayangan yang lebih baik lagi. Ini terus akan terjadi. Selama geng Solo dan Raja geng Solo ini belum tertangkap, belum diproses, terus akan terjadi. Tolong tadain omongan dulu. Tapi kalau sudah ini diproses, kasusnya sudah jelas, penggelapannya sudah jelas, korupsinya sudah jelas, maka kegaduhan ini akan lenyap. Dan PWI LS akan menghilang dari peredaran secara spontanitas. Tandai omongan. Ada 12 orang yang terpampang di layar kita atau di backdrop kita. Saya berharap sebetulnya dituntaskan dulu yang 12. Buat saya Jokowi itu tidak perlu terlalu diberikan kalimat-kalimat eufemisme soal ijazah, soal skripsi, soal yang lain-lain. Saya pikir sudah selesai. Yang penting sekarang memang harus ada gelombang mesin dan pemicu denotator gerakan kita bahwa yang namanya Jokowi itu harus ditangkap dan anaknya harus dimaksulkan. Nah, gerakan ini tidak boleh sambil lalu. Gerakan ini harus seperti mesin polimer yang ada di pabrik-pabrik tekstil. Mesinnya tidak boleh berhenti karena kelihatannya kedatangan Pak Prabowo ke Solo dan berbagai penampakan-penampakan yang dia tampilkan, termasuk mengganti logo merah, bunga merah dengan gajah. Itu artinya gajah semakin besar dan gajah itu bisa menginjak siapapun. Dan mereka akan mengatakan bahwa ini adalah kebangkitan PKI, Jokowisme, PKI komunis tanpa PKI. Jadi yang jelas Jokowisme ini adalah ideologi yang dididik serius. Menurut Bapak Usman Amenuddin, seorang tokoh di Solo, usianya 86 tahun, bahwa Jokowi tidak ada hormatnya dengan PDIP. Jokowi dipersiapkan oleh jaringan komunis internasional untuk mempertegas bahwa komitmen perjuangan komunisme akan kembali bersentral di Indonesia. Saya mungkin merasa tidak perlu panjang lebar. Kata kuncinya, jangan pernah berhenti karena Jokowi telah menjadi pemicu kebangkitan PKI ketika dia memerintahkan kepada TNI untuk membakar seluruh dokumen-dokumen golongan A, B, dan C. Satu waktu beliau menyatakan secara resmi agar seluruh dokumen A, B, dan C yang pernah terlibat PKI tahun 1965 harus dibakar. Berarti patut diduga Jokowi adalah pemicu kebangkitan PKI di Indonesia. Sekian dari saya, mari kita usahakan agar ke-12 kawan ini jangan pernah ada yang masuk ke dalam penjara, karena masuk penjara itu buat kita adalah sebuah hal yang tidak pantas. Mestinya Jokowi Minta maaf. Ya kita saksikan saja lah kelucuan ini. Ibu kan sudah bertemu tuh dengan Roy ya, dengan Tifa. Ibu nggak ketemu Rismon ya? Iya, belum Rismon, cuma Roy dan Tifa kemarin yang ada. Apa kesan ibu yang ibu rasakan? Ya, kalau kesan saya melihat ya wajah, pandangan dua orang itu, mereka itu bagaikan robot yang diatur, yang disetel. Mereka bagaikan robot yang jadi mereka tuh kayak disetel gitu, bukan kayak aslinya mereka itu tidak. Ini apa yang mau diobrolin? Udah ngobrolin robot aja. Ini saya mau ikuti aja lah ya caranya begitu. Yang lebih mirip robot itu Pak Jokowi, jalannya sekarang itu udah kayak robot ya. Senyumnya juga udah kayak robot. Kalau mau gitu-gituan kita melihatnya. Antah, kita terusin aja dulu.
saya melihat seperti itu wajah mereka. Karena saya waktu duduk, saya pandang mereka ya. Ini orang dua ini kasihan sebenarnya. Mereka tuh kayak disetel, kayak ada orang yang ngatur mereka. Saya kemarin tuh lupa bilang. Dari mana ibu tahu bahwa dia itu orang di style? Kita bisa lihat ya dari wajahnya. Mungkin narasumber lain yang berhadapan dengan mereka tidak memperhatikan benar wajah mereka. Tetapi saya ketika saya diam dan mereka berbicara, itu saya memandang wajah mereka ini, saya bilang, mereka ini karena apa ya? Mereka memainkan show terlalu lama dengan masalah ijazah palsu itu yang mereka gulingkan, mereka mainkan dengan cara penyampaian mereka itu kelihatan mereka seperti diatur. Oke, mungkin buat ibu ini dikasyaf begitu ya, penglihatannya melihat Roy Suryo dan kawan-kawan ini kesurupan, jadi monyet, jadi apa? Jadi robot. Saya kalau ingat termul itu ingat monyet. Ya soalnya itu si Firdaus Oyowo sendiri itu yang bikin baju monyet itu. Seperti mereka tuh kayak robot, ada yang mainkan gitu loh. Berarti mereka tuh benar-benar sedang memainkan peran ya, aktor Bermainkan peran. Sebenarnya mereka itu ya, cuma mereka itu rasa besar karena ada yang mendukung ya, ada yang memberi semangat mereka ya, mungkin ada juga yang membayar mereka, itulah yang bikin mereka jadi semangat. Tapi tatapannya kosong itu dua orang. Tatapannya itu sebenarnya kosong. Apa Roy itu ya sampai sudah kayak kebingungan gitu. Ini udah jadi apa namanya, ahli mikro ekspresi ya. Dari wajahnya tuh, matanya itu sampai sudah gak karu-karuan. Saya sudah bilang gak karu-karuan, tidak seperti manusia normal mereka itu. Bu, tolong aja. Ibu tolong aja ya. Terus tanya, apa ibu juga kayak manusia normal? Ini dialektika yang saya pakai bukan dialektika ilmiah ya. Saya kalau misalkan melihat Pak Roy Suryo jadi banyak cengingikan itu, saya menjadi paham. Memang orang-orang yang diajak ngobrol ya seperti ini. Tapi sekali lagi kalau misalkan ibu ini mengatakan pandangannya Pak Roy Suryo itu sudah berbeda, saya juga melihat demikian begitu ya. Karena apa? Karena lelah kalau saya lihatnya, karena lelah. Jangankan kayak Pak Roy Suryo begitu, bolak-balik Jakarta, kemudian datang ke sini, datang ke sana, mengalami banyak tekanan mental pasti ya, ancaman pasti banyak. Pak Roy Suryo itu pasti banyak. Ya, yang pastinya itu ya 99% begitu. Kemudian apa namanya, siang malam kan kesana kemari, pasti lelah beliau. Tapi ya mau bagaimana kalau mau ini tetap di atas, isunya narasinya harus bolak-balik seperti itu ya. Saya aja bikin konten itu sehari 2 kali, itu melelahkan memang, melelahkan. Wajar jadi ya kalau saya melihatnya. Benar, ini saya pandang mereka itu dan saya melihat yang terjadi di mereka seperti itu. Mereka ini kayaknya disetel. Saya kemarin tuh lupa bilang, siapa sih yang bayar kalian sih sampai kalian kayak begini? Penasaran saya sih. Ibu yakin dia itu Saya yakin. orang bayaran? Saya yakin mereka itu pasti ya orang-orang yang disetel kan, tahulah ya, kita kalau disetel kan berarti ada sesuatu. Itu. Itulah selalu begitu ya di belakang. Termul selalu begitu cara bicaranya. Tapi kalaupun memang dibayar, memang apa masalahnya? Kalau narasinya bagus begitu ya, kalau apa substansi masalah yang dibahas memang ada, apa masalahnya kalaupun dibayar? Tapi saya pun tidak melihat demikian. Makanya kembali kepada substansi masalah. Kak Diana ya. May I say? Ibu mengatakan kemarin itu di acara tersebut orang santun, tapi hatinya perempuan yang baik, tapi preman. Itu gimana maksudnya? Bukan perempuan yang baik, maksudnya dari ya fisiknya dia perempuan. Fisiknya perempuan. Fisiknya perempuan, tetapi jiwanya bukan jiwa perempuan itu. Jiwanya jiwa preman. Maksudnya gimana itu? Jadi maksudnya begini loh. Reinkarnasi dari kehidupan sebelumnya. Kan kalau fisik kan kita lihat perempuan ya, dia memang seorang perempuan. Nah, tetapi jiwanya dia yaitu jiwa pemberontak. Kita lihat di mana ketika dia tuh elek-elek Pak Jokowi, mengolok-olok Pak Jokowi dengan ijazah palsu. Terus yang paling biadab ketika ke makam. Nah, kemarin tuh saya dengar dia bilang untuk penelitian. Kenapa dia tidak izin dari keluarga yang kuburannya akan dia teliti itu? Harusnya dia izin. Apa salahnya sih izin di keluarga, kita mau meneliti kuburannya orang.